1192 to Pittsburgh has been canceled. Just make sure our guys have the front Hai end gengs, separate makasih untuk kamu yang sudah mampir. Di hari Kamis ini, seperti biasa saya akan membahas film-film seru yang sayang untuk kamu lewatkan. Film ini dibintangi Rachel McAdams dan Cillian Murphy. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe dan kita langsung saja pada ceritanya. Hi. Malam itu di jalanan yang ramai, sebuah mobil taksi hampir saja ditabrak. Di dalam taksi tersebut ada seorang gadis bernama Lisa yang akan menuju bandara. Malam itu ia hendak terbang ke Miami setelah baru saja menghadiri pemakaman neneknya. Tiba-tiba rekannya bernama Cynthia menelpon dari sebuah hotel tempat mereka bekerja. Lisa adalah manajer di hotel itu dan Cynthia adalah asistennya. Ternyata saat itu Cynthia kewalahan menghadapi sepasang suami istri yang komplain tentang pemesanan kamar mereka. Sepasang suami istri itu terlihat tak puas dengan pelayanan Cynthia dan mereka menginginkan Lisa. Lisa kemudian meminta Cynthia untuk tenang dan mengikuti semua arahannya. Benar saja tak butuh waktu lama masalahnya pun selesai. Fourth corner by the gym and comping for tonight. Just let me know. We won't. They were such assholes. Cynthia, there are no guests. What else? Namun Cynthia yang tak secekatan Lisa kemudian merasa ia akan mendapat masalah baru lagi dengan kedatangan tamu VIP. Tamu tersebut adalah seorang menteri pertahanan negara bernama Tuan Keith yang sebentar lagi akan menginap di sana. Lisa kemudian memberitahu daftar layanan yang harus mereka siapkan karena ia sudah hafal betul kebutuhan dan keinginan tamu-tamu di hotel itu. She was in the room and the bottle of Cristal. Setelah tiba di bandara, sang ayah yang sedang menunggu kedatangannya lalu menelpon dan menawarkan bantuan untuk dijemput. Tapi karena tidak ingin merepotkan ayahnya, ia pun menolak. Apalagi sang ayah baru saja kehilangan dompetnya hari itu. Attention please, we have a Penerbangan ke Miami ternyata mengalami keterlambatan. Oh, I'm sorry. Saat akan mengantri untuk check-in, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sangat tertarik dengan bukunya. Lisa pun tak segan untuk memberikan buku tersebut pada wanita itu. Ia pun juga bertemu seorang pria yang berhasil membuatnya terkesan. Pria tersebut bernama Jack. Jack yang nampaknya tertarik dengan Lisa, lalu menawarkan untuk menunggu pesawat sembari minum di sebuah kafe. Untuk mencairkan suasana, Jack pun menebak minuman yang akan dipesan Lisa. Thanks. Meski tebakannya hampir tepat, hal itu cukup membuat Lisa terhibur dan melupakan kesedihan atas kematian neneknya. Beberapa saat kemudian pesawat yang mereka nantikan akhirnya tiba juga. Jack lalu pamit dan mereka pun berpisah. So nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Hey. Namun kebetulan yang sangat mengesankan itu terjadi lagi. Hi. Again. Lisa mendapati ternyata tempat duduknya persis di samping Jack. Dengan penuh perhatian, Jack pun segera membantunya. Mereka kembali terlibat obrolan menyenangkan hingga pesawat mulai take off. Pesawat beberapa kali berguncang dan Lisa yang memang awalnya sedikit takut untuk terbang, mulai terlihat gelisah. Untunglah Jack mampu mengalihkan ketakutannya sampai pesawat stabil. Thanks for distracting me. That's not really what So what do you do? Namun pembicaraan mulai terasa aneh ketika Jack menjawab pertanyaan Lisa tentang pekerjaannya. Jack menjawab kalau pekerjaannya adalah manajer, namun bukan manajer yang seperti Lisa pikirkan. Jack mengaku kalau tugasnya adalah melancarkan operasi pembunuhan, khususnya pada toko-toko penting yang menghambat kepentingan mereka. Lisa pun mengira kalau Jack adalah agen rahasia atau pembunuh bayaran. Jack kemudian menjawab dengan samar. Why don't you just tell me what you do? I already did. Obrolan bertambah aneh ketika Jack berkata kalau sekarang ini Lisa dalam targetnya. Jack lalu membahas soal Menteri Pertahanan yaitu Tuan Keith yang sebentar lagi akan menginap di hotel di mana Lisa bekerja. Jack lalu meminta Lisa untuk menggunakan jabatannya sebagai manajer hotel
untuk memindahkan kamar Tuan Kiev ke kamar 8040. Dengan sedikit bingung, Lisa pun menolak permintaan Jack. Mendengar penolakan itu, Jack kemudian mengeluarkan sebuah dompet yang ternyata milik ayahnya. What'd you say? You heard me. First, KR, Joe Reiser, your father. For some reason, Miss Jordan and your dad dies. Jack pun berkata kalau kini orang-orangnya tengah mengawasi ayahnya. Jadi jika Lisa tak mengikuti arahannya, ia akan menyuruh orang-orangnya untuk segera membunuh ayahnya. Seorang pramugari datang mendekati Lisa dan melihatnya menangis. Namun Jack buru-buru berkata kalau Lisa hanya sedang sedih karena kehilangan neneknya. Pramugari kemudian memberinya sebotol air mineral dan tisu. Just bottle the emotions a little more. Jack pun meminta Lisa untuk menelpon hotelnya dan segera memindahkan kamar Tuan Kiev, di mana kamar tersebut mengarah ke laut dan akan sangat mudah bagi orang-orang Jack untuk membunuh Tuan Kiev dan keluarganya. Lisa yang sudah sangat tertekan lalu meminta agar ia dapat menelpon untuk memastikan kalau ayahnya baik-baik saja. Your dime. No, I'm on the airplane. Well, Di rumah tanpa diketahui ayahnya, sebuah mobil sedang mengawasi gerak-geriknya. Saat akan ingin menagih janjinya pada Lisa untuk menelpon hotel, tiba-tiba seorang wanita datang meminta bantuan pada Jack. don't get cute. Seorang wanita tua yang bertemu dengan Lisa saat antrian tadi pun mendekatinya dan meminta Lisa untuk menandai buku pada halaman favoritnya. Hal itu kemudian dimanfaatkan Lisa untuk menuliskan pesan. Oh, no, here you go. I'm going. Rupanya Jack sudah tahu kalau Lisa menuliskan sesuatu pada buku wanita tua tadi. Ia pun membuat Lisa pingsan dan segera mengamankan buku itu. Setengah jam kemudian, setelah Lisa tersadar kembali, Jack kemudian memintanya untuk meminum aspirin untuk mengurangi sakit kepalanya. Itu dilakukan Jack agar Lisa tak mencari alasan lagi soal kepalanya dan segera fokus untuk menghubungi hotel. Lisa kemudian mau tak mau harus menelpon Cynthia. Untunglah saat badai, telepon sering mengalami kendala. Hal itu dimanfaatkan Lisa untuk berpura-pura mengarahkan Cynthia seperti permintaan Jack. Sayangnya Jack lagi-lagi menyadari hal itu. Ia pun sangat kesal karena mereka harus menunggu pesawat keluar dari badai agar telepon kembali terhubung. Hello? Cynthia? Oh, they sometimes cut out during storm. Di rumah, ayah Lisa kemudian melihat sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Sayang ia tak menyadari apa-apa. Sembari menunggu pesawat melewati badai, Jack pun dengan belak-belakan berkata kalau ia dan orang-orangnya sudah mengawasi Lisa akhir-akhir ini. Jack tahu semua rutinitas dan latar belakangnya. Jack pun bahkan beberapa kali mengungkit luka lama akibat perceraian kedua orang tuanya. Karena kesal, Lisa pun meminta izin untuk ke toilet. Tapi tentu saja Jack tak melepaskan pengawasannya. Di dalam toilet, ia pun melampiaskan kesedihan dan menangis sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba ia mendapat ide untuk meninggalkan pesan di kaca dengan menggunakan busa sabun. Namun sayang, untuk kesekian kalinya ia pun gagal lagi. Don't fight me. We're all worked up. Lisa pun akhirnya tak punya pilihan lain selain meyakinkan Cynthia untuk mengganti kamar Tuan Kiev. Jack bahkan membalikan telepon agar ia dapat melihat kalau telepon benar-benar tersambung. Cynthia, it's Lisa. Outstanding. Di Hotel Lux Atlantis, keluarga Tuan Kiev tiba dengan beberapa pengawalnya. Cynthia pun menyampaikan pesan Lisa kalau mereka harus pindah ke kamar 4080 dengan alasan ada gangguan pada pipa air. It's okay. I know her. Kamar 4080 pun segera diperiksa. Para pengawal bahkan harus memeriksa sebuah kapal kecil yang dapat mereka lihat dari teras. Alright, we're clear. Coast Guard says it's all clear.
Beberapa saat lagi pesawat yang ditumpangi Jack dan Lisa akan segera mendarat. Lisa kemudian beralasan kalau kepalanya masih terasa sakit karena Jack menyakitinya saat di toilet tadi. What's wrong now? You hit me on the head and Tapi ternyata itu hanyalah trik Lisa. Nyatanya saat keluar toilet, ia berhasil mencuri pena salah satu penumpang. Kini pena itu sudah mantap dalam genggamannya. Pesawat kini telah mendarat dan berhenti dengan sempurna. Namun pintu pesawat masih saja ditutup. Saat lampu sabuk pengaman padam, Lisa pun segera menancapkan pena itu tepat di leher Jack. Was beyond your control. Pria itu sama sekali tak menyangka gerakan Lisa. Jack pun tak bisa mengeluarkan suaranya. Lisa berhasil keluar pesawat, namun kini para petugas mencarinya. Dengan kecerdikannya, Lisa berkali-kali mampu mengelabui para petugas. Merasa sudah aman, ia pun segera menelpon Cynthia. Sayangnya sinyal di dalam bandara sangat jelek. Di dalam pesawat, Jack berusaha keluar untuk mengejar Lisa. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga akhirnya Lisa lolos karena menaiki sebuah kereta. Di hotel saat Tuan Keith sedang menikmati pemandangan di teras, mereka tak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Perahu kecil yang dikira hanya pemancing biasa ternyata kini sedang menyiapkan senjata yang telah mereka sembunyikan di dalam air. Lisa yang telah berhasil keluar dari bandara lalu mencuri sebuah mobil untuk menuju rumah ayahnya. Dalam perjalanan, ia pun berhasil menghubungi Cynthia dan meminta Cynthia untuk menyalakan alarm kebakaran serta memberitahu pengawal Tuan Keith agar mereka segera keluar dari kamar itu. Cynthia, Keith is a target! What's going on? Something's happening, Lisa, call me. Sayangnya Lisa tak berhasil menelpon ayahnya. Code Red! Get him out! Come on! Para pengawal Tuan Keith segera bertindak cepat untuk mengeluarkan keluarga Tuan Keith dari kamar secepat mungkin. Let's go! Come on! Lisa kini tiba di rumah ayahnya. Ia kemudian mendapati orang suruhan Jack sudah berdiri di depan rumah. Lisa kemudian mencari ayahnya yang masih bingung dengan kekacauan yang terjadi. Lisa pun segera menelpon Cynthia. You're okay. Ia pun cukup lega setelah mengetahui kalau semua orang di hotel itu baik-baik saja. Namun saat akan menyusul ayahnya ke dapur, tiba-tiba Jack sudah ada di sana. Just finishing the job. Not in my house. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Ayah Lisa akhirnya sadar, namun kali ini Lisa berada dalam bahaya. Setelah insiden itu, Lisa pun ke hotelnya untuk bertemu Cynthia. Tuan Keith pun sangat berterima kasih padanya karena semua keluarganya selamat. I'd like to thank you both. Akhirnya Lisa dan Cynthia dapat bernafas dengan lega dan film pun berakhir. Champagne? Oh, anything but a Babe Ruth. Everything is compressed, but that really contributes. Film ini dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Wes Craven. Wes mengaku ketika membaca skrip film ini, ia sangat bersemangat untuk Just memfilmkannya. compelled you to turn the page and see what was going to happen next. Without letting anyone else know. Foto Rachel McAdams yang sedang bermain hoki diambil pada saat Rachel bermain dalam film Mean Girls bersama Lindsay Lohan. On a set,
Karena sebagian besar film ini berada di dalam pesawat, para kru pun dengan profesionalnya mengubah sebuah ruangan menjadi benar-benar terlihat dalam pesawat. Mereka mengambil potongan-potongan pesawat dan kemudian menggabungkannya. Pesawat di lokasi syuting dibuat sedetail mungkin dengan meniru pesawat jenis 767. Untuk memberikan kesan turbulensi, mereka pun menggunakan ram hidrolik. Make it look like turbulence. Please return. Tantangan terberat para kru adalah bagaimana mereka harus mempertahankan puluhan orang yang berperan sebagai penumpang pesawat selama berminggu-minggu dan mempertahankan agar penampilan mereka terlihat sama setiap hari. Dalam pembuatan film ini, mereka pun harus benar-benar membuat ledakan sehingga beberapa orang pemadam kebakaran harus berjaga-jaga. Hebatnya adegan itu diambil dalam satu take dan sempurna karena tak ada kebakaran dan tak ada seorang pun yang terluka. One take, everything went perfectly. Film ini berhasil memenangkan Teen Choice Award dengan nominasi film thriller terbaik, serta berhasil masuk beberapa nominasi diantaranya Golden Trail Award dan MTV Movie Awards. Demikian 7 fakta menarik tentang film The Red Eye. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.